Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini IHSG naik 2,15% ya, 147,08 poin. Selamat buat teman-teman yang sudah cuan. Setelah sekian lama tidak ada kamera, hari ini ada kamera. Jadi ya lumayan lah bisa bertemu muka. Oke, hari ini kemarin ada yang request diminta untuk bahas TAPG, Triputra Agro Persada. Memang laporan keuangan kuartal satunya bagus sekali, di EPS itu Rp40, naik signifikan daripada 2024. Jadi sekalian aja kita bahas di laporan keuangannya. Ini memang keren banget ya, naiknya dari 1,3 ini kas ya. Kasnya oke banget. Jadi dalam jutaan rupiah berarti ini 1,3 T ke 2 triliun. Lalu liabilitasnya juga oke, masih stabil, malah turun malahan dari 3 T ke 2,7 T. Kemudian pendapatannya juga luar biasa besar, dari 1,9 ke 2,6. Ini naiknya 37% ya. Tapi beban pokok penjualan ini naiknya hanya sekitar 23%. Jadi mereka masih bisa mempertahankan kenaikan beban pokoknya itu lebih kecil daripada kenaikan sales. Makanya laba brutonya pun juga naik hampir 2 kali lipat. Kemudian laba usaha juga oke. Laba periode berjalannya sehingga naiknya hampir lebih dari 2 kali lipat ya. Terus dari sisi saldo laba itu kalau dibandingkan dengan Maret 2024 memang tidak terlalu banyak berubah. Ini 6,1 T menjadi 6,3 T. Jadi ya so-so aja kalau dari sisi saldo laba. Terus gimana kira-kira proyeksi di kuartal 2 besok? Harusnya ini turun ya, karena piutang usahanya juga turun. Jadi mungkin kuartal 2 akan turun, nanti kita lihat aja. Ya, ini posisinya dari 226 ke 102, berarti sekitar separuh. Kalau sekarang performanya itu sekitar Rp40 per lembar, ya mungkin saja nanti di kuartal 2 bisa turun separuh. Nah, ini detail pendapatannya. Memang mayoritas ada di sawit, kelapa sawit dan turunannya. Ini kalau lihat dari porsi, jadi 2024 itu 75% itu disumbang oleh 4 customer besar ini. Nah, di 2025 justru malah porsinya turun jadi 70%. Artinya yang di bawah 10% itu mereka punya kenaikan yang signifikan juga ya. Jadi customer-customernya yang di bawah 10% itu bagus. Jadi mestinya ini bagus untuk TAPG supaya bisa tidak tergantung, sangat tergantung oleh 4 customer yang ada di sini. Nah, dari customer ada beban pokok produksi. Lah, ini kalau misalnya dilihat dari detail itu memang dari kelapa sawitnya yang naik ya, 800 ke 1,1 T. Kemudian beban tenaga kerja langsungnya naiknya sedikit. Kemudian overhead yang naik agak signifikan. Terus ada penyusutan naik signifikan ya. Ini normal-normal saja ya. Oke, dilihat dari laba per saham tadi sudah, ini naik 117%, ini bagus sekali. Di segmen operasi ini juga 99% itu dari sawit. Ini untuk tahun 2025-nya. Terus di laba rugi ini labanya 27% di 2025. Naik signifikan dibandingkan laba tahun 2024 pada waktu sawit waktu itu jualannya 1,9 triliun. Ini hanya sekitar 16%. Nah, justru yang agak memburuk ya, malah justru memburuk itu adalah di rubber. Rubber ini harusnya mereka harusnya bisa untung, tapi ternyata rugi nih 253 juta. Yang sebelumnya untung 1 miliar. Dan ini hanya 1% ya dari total bisnisnya TAPG sekitar 1%. Nah, terus kalau diproyeksikan ya tahun 2025 ini bagaimana dengan Q1 yang luar biasa tadi? Lihat dari forecast yang dia publish di Public Expose, itu sebenarnya nggak terlalu signifikan naik ya. Karena produksi CPO, kemudian palm kernel ini, kemudian TBS olahnya itu juga nggak terlalu signifikan. Naik sih ya, 193 ke 195, 916 ke 937 itu naik.
tapi tidak sama persis dengan apa yang diproyeksikan di sini di Stockbit ini ya. Ya mungkin pakai ini ya, pakai angka yang ini ya 162. Nah, paling aman ya kalau menurut saya pakai 157 aja, samain gitu. Nah, harga sekarang posisi TAPG kayaknya sih masih di bawah ya, masih lumayan di bawah walaupun hari ini sebenarnya naik. Ini asing juga masuk. Ini asing masuk terus dari bulan Februari, bahkan habis dividen dia masih ada yang masuk. Justru pas di Cumdit itu ada yang keluar ya, tapi di dividen setelah Cumdit banyak yang masuk dari sisi asing. Nah, saya nggak tahu besok seperti apa ya. Kalau mau dicicil sebenarnya harga sekarang itu masih worth it untuk kita cicil selama 1 tahun ke depan sampai pembagian dividen berikutnya. Nah, dengan harga sekarang itu kalau dilihat dari potensi dividen ke depan ini masih lumayan bagus ya. Jadi kita anggap aja EPS-nya sekitar 162 ya, 157 lah, 157 aja samain ya. Kemudian dividen payout rasionya itu masih di 90%, maka kemungkinan dia bagi dividen itu 141. Kalau di harga sekarang itu masih 15%, teman-teman. Ini gede banget, gede banget. Tapi ini dividen payout rasionya 90% ya. Nah, yang perlu kita ingat, TAPG itu tidak selalu 90% dia bagi dividen. Pernah 2022 itu 25%, 2021 dividen payout rasionya 43, 2020 itu 33. Jadi ini ada resiko di sini. Kalau nanti ternyata dia bagi atau payoutnya itu adalah 43, ya berarti akan berbeda, kondisinya akan berbeda ya. Ini kita kasih misalnya 43. Nah, tinggal 7,5%. Walaupun ini masih hijau. Nah, di segmen yang sama, kalau saya punya list itu di retail primer, ini ada EPMT dan KMDS ya. EPMT sepertinya belum RUPS ya, baru 21 Mei nanti. Kemudian KMDS juga 22 Mei. Proyeksinya sih dividennya EPMT ini sekitar 7,4 kalau di harga sekarang. KMDS di 6,8. Nah, TAPG masih jadi nomor 1 walaupun dividen payoutnya 43 atau 50% atau bahkan 90% seperti tahun lalu. Nah, kalau kita simulasikan di dividen for living dengan asumsi dia punya yield sekitar 15%, simulasi aja dengan modal awal 50 juta, kemudian nabung saham itu 3 juta per bulan, lalu di periode kedua itu 3,6 juta atau naik 20% secara investasi. Itu kalau selama 25 tahun nanti di masa periode pensiun, dividen yang kita terima nanti setelah pensiun itu luar biasa ya. Ini 131 juta rupiah per bulan. Jadi investasi tahun pertama yang 86 juta dapat dividen 12, kita reinvestkan lagi di tahun kedua, dapat dividen 20 di tahun kedua, kita reinvest lagi di tahun ketiga, masih tetap nabung ya 3 juta per bulan. Nanti di tahun ke-25 itu jadi 10 miliar teman-teman. Total investasinya ini jadi diurutin aja terus itu jadi 10 miliar. Nah, dividen yang diterima kalau masih 15% per tahun yaitu sekitar 1,5 miliar. Angka 15 ini sangat tinggi ya. Ini sangat tinggi. Jarang sekali sebenarnya ada perusahaan yang mampu bagi dividen terus-terusan 15% per tahun, itu jarang sekali. Jadi mungkin kita juga nggak bisa pakai, ini hanya simulasi saja bahwa angkanya akan seperti ini. Kalau kita pakai 10%, maka ketemunya nanti akan sekitar 41 juta per bulan kita punya dividen di masa periode setelah pensiun ya, 25 tahun ke depan. Jadi ini masih bagus, menurut saya juga TAPG masih oke. Saya sendiri belum punya barangnya, ya mungkin akan coba cicil ya ke depan, moga-moga aja harganya turun. Jadi harapannya besok harganya turun, jadi kita bisa nyicil. Makin turun makin bagus. Moga-moga aja ada yang buang barang ya, bosan pegang. Itu aja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.